Usahane akeh, hasilnya yo akeh. Amin amin ya rabbal alamin, berkah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman. Jadi sorry sebelumnya ngopi dulu. Gak ngopi gak nikmat. Tambah nikmat ya kalau ngopi. Jadi gini, sesuai dengan basic saya, pas kebetulan saya juga basicnya dari manajemen, saya kasih judul nih, usaha yuk. Kenapa kita bicara usaha yuk? Karena begini, kadang kita pengen usaha, sulit mau kemana dulu sih gitu loh. Karena apa? Ditakut-takuti rasa gimana kalau rugi, ya kan? Gimana kalau modal nggak balik dan lain-lain. Itu memang penting difikirkan, tetapi ada beberapa hal. Ini saya udah rekap ya, Ini sesuai teori saya, sesuai teori yang saya dapatkan dari profesor-profesor, kemudian saya rangkum jadi satu sesuai dengan yang sudah saya alami. Jadi cara membuka usaha. Kenapa sih harus usaha? Karena kata bapak saya nih, bapak saya selalu bilang paling enak itu adalah jadi pegawai plus usaha. Kenapa harus plus usaha? Karena ketika kita usaha, kita punya usaha, pemasukan kita itu bisa menjadikan lebih dari yang kita inginkan. Ketika kita menginginkan sesuatu, kita bisa cepat mendapatkan itu. Tetapi terkadang memang kekurangannya adalah ketika lagi sepi dan lain-lain. Itu adalah tantangan. Tetapi lupakan sepi, gimana caranya memulai usaha dengan peningkatan yang lebih baik. Yaitu pertama adalah ternyata salah pakai spidol. Sorry ya. Oke, sorry tadi salah spidol ya. Oke, udah bagus. Cara buka usaha. Cara yang pertama, dimulai dari satu. Mulai atau berani memulai. Karena apa? Orang-orang yang berjalan, terkadang usaha itu ada dua ya. Alami, buatan. Kalau alami, dia nggak niat punya usaha, tetapi dia dengan mudah jualan. Ya, ini nanti akan kita bahas nih yang alami. Yang paling enak nih yang alami. Tapi juga buatan juga enak, karena buatan itu sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama adalah mulai, berani memulai. Itu yang penting. Karena meskipun ilmu kita tinggi, S2, S3, profesor sekalipun, kalau nggak ada rasa memulai untuk usaha, tidak akan bisa jadi usaha. Oke, yang kedua adalah niat. Niat, ini ya. Niat atau bakat. Orang bilang kalau nggak bakat pengusaha, jangan berusaha. Salah. Coret. Usaha sekarang macam-macam. Tidak perlu usaha turun langsung, tidak perlu sekarang. Bisa turun langsung, bisa kita lewat perantara. Di sini sekarang mulai ada franchise, ya kan? Ada yang titip modal, bahkan di syariah sekarang ada tulisannya bagi hasil. Nah itu nanti akan kita bahas juga.
bagi hasil itu, bagi orang-orang yang tidak punya dasar kemauan atau keinginan untuk usaha, atau tidak ada bakat untuk usaha katanya, bisa dititipkan kepada orang yang suka usaha, kemudian dikembangkan. Itu ya. Yang kedua, niat. Terus kemudian percaya. Kalau wis yakin, tatak, ya kan? Tatak sudah yakin, apa niatnya sudah mulai, wani, berani memulainya, langsung des mau usaha apa. Kalau kita percaya A, kita berpikir A terus. Pepatah India dulu yang saya lihat di film ya, Teresa Merpar kalau nggak salah waktu itu, dia bilang begini, ketika ada pohon di India, kalau mau nebang pohon ini nggak dipotong, tapi dicaci maki, dengan sendirinya pohon itu akan mati. Salamatul insan fi hifdzil lisan, kan gitu. Keselamatan manusia bagaimana dia menjaga lisan. Nah, dari kepercayaan ini, ketika kita bilang, oh lancar nih, insya Allah usaha kita akan lancar. Jangan insya Allah, pasti lancar. Semua ada di hati. Kalau kita percaya lancar. Tidak ada kata selain lancar. Pokoknya harus lancar. Terus kemudian oh ya, ini teori saya, namanya window management. Window itu jendela, manajemen itu memanage. Ya, kenapa saya kasih tulisan manajemen window, jendela, ya kan? Jendela itu kecil tapi maknanya besar. Pintu itu besar tapi maknanya kecil. Pintu hanya bisa membuka dan menutup. Jendela bisa dinamakan dengan wawasan, bisa, ya kan? Buku adalah jendela. Nah, kan seperti itu. Nah, di sini window management itu saya kasih beberapa ini ya. Yang pertama adalah celah. Yang kita bahas ini buatan ya. Kalau alami dia bisa jalan sendiri, gitu ya. Tergantung bagaimana cara dia berjalan. Misalnya orang tua kita adalah penjahit, kayak bapakku adalah penjahit. Secara berjalan alami, meskipun saya adalah seorang karyawan, seorang pegawai, tapi saya tetap punya mesin jahit. Saya beli mesin jahit, saya beli mesin obras, saya bikin kaos, kemudian saya jual. Alami, tidak direncanakan sama sekali. Tetapi di dalam tubuh kita ini kita punya keturunan, paling tidak kita bukan lihat keturunan aja, kita lihat aja tetangga kita adalah penjahit. Paling tidak kita akan tahu, oh caranya jahit seperti itu, meskipun hanya kelihatan mesin bergetar, mesin bergoyang aja kok jadi baju, itu gitu ya. Yang pertama adalah celah. Celah di sini macam-macam. Kita lihat, aku nih, mampunya itu usaha apa sih? Kalau misalnya aku punya usaha, pengen punya usaha, karena aku suka makan, aku pengen usaha makanan. Kemudian makanan apa yang mau kita buat? Ya kan? Simple aja, nggak usah harus A, B, C, nggak usah. Simple yang kita tahu. Aku paling seneng nasi goreng. Ya wis, usaha nasi goreng. Simple, yang penting kita tahu celahnya. Nasi goreng di perumahan. Wah, kira-kira di perumahan itu bisa nggak jual nasi goreng? Bisa, karena banyak yang suka.
atau nggak bisa karena orang masak sendiri kalau di perumahan, kayak gitu. Nah, pertama adalah celah, kedua adalah apa yang ada dalam hidup kita sehari-hari. Apa yang ada di dalam hidup kita sehari-hari. Nah, ini alami. Apa yang ada di dalam hidup kita sehari-hari. Setiap hari, apa yang paling sering kita lihat, paling sering kita beli, paling sering kita inginkan, tetapi tempat yang kita beli itu jauh atau tidak ada yang jual dan lain-lain. Apa celahnya? Contoh, di dalam perumahan pasti membutuhkan tabung gas. Nah, apa yang ada dalam hidup kita sehari-hari? Kita bisa fokus di tabung gas dalam satu perumahan, fokus tabung gas, khusus tabung gas. Melayani 24 jam siap antar jemput. Itu layanan. Ya kan? Oke. Apa yang ada di dalam hidup kita sehari-hari. Terus kemudian kita lihat adalah hobi atau kesukaan. Hobi atau kesukaan. Kalau kita lihat hobi, apa hobimu? Contoh, aku ya, aku hobi Vespa. Nah, celahnya adalah karena aku nggak bisa servis Vespa sendiri, nggak mungkin dalam waktu 1 bulan aku bisa belajar servis sendiri. Maka dari itu, aku jualan Vespa. Saya jualan Vespa ini tidak berawal dari modal. Modal itu hanya milik teman, kakak kandung punya Vespa dan tak coba untuk menjualkan. Pada saat itu saya memang nggak ada pemikiran untuk untung ya, karena untuk sama saudara sendiri. Kemudian juga tidak ada keinginan untuk jualan waktu itu. Tetapi begitu aku lihat kok ketika Vespa itu laku, banyak sekali yang nanya. Akhirnya saya berpikir, piye carane aku harus punya Vespa lagi untuk tak jual lagi. Nah, berawal dari hobi. Kalau berawal dari kesukaan, sama aja dengan hobi. Tapi apa yang kita suka? Nggak mungkin dong hobi makan, tiap hari makan. Kalau makan itu nggak cenderung ke hobi ya. Kalau kuliner oke hobi. Kalau makan lebih ke sukaan. Di konteks ini, apa sih yang biasa suka kita makan? Apa yang kita suka sih di dalam makanan? Itu. Misalnya aku bisa masak enak, itu masak mendoan dari Jawa Tengah. Saya posisi di Jawa Timur. Piye carane mendoan Jawa Tengah bisa disuguhkan di daerah Jawa Timur? Gimana caranya? Nah, nemu kan ide, maka ini masuk ke kesukaan. Ke hobi lagi, perihal hobi. Banyak orang yang memiliki hobi tapi kita nggak sadar. Contoh, hobi belanja tas. Belanja tas, terkadang ya saya lihat banyak cewek-cewek yang punya koleksi tas banyak sekali. Dan terkadang harga tas tersebut bertahan. Kadang ada yang ketika saya lihat di Google itu, atau di YouTube, atau di teman-teman, banyak orang koleksi sepatu ratusan buah dan masih bagus-bagus dan tidak terpakai. Alasannya karena bosan. Ini kan juga bisa dijual, ya kan? Contoh, kalau memang sepatu bekas, aku nggak basic jualan bekas, aku harus jualan baru. Beli yang baru. Kita cari entah itu di online maupun offline. Banyak juga grosiran dan lain-lain. Banyak grosiran, kita mudah sekali untuk mendapatkan barang.
Ini persaingannya ini luar biasa, tapi kesempatannya juga sangat luar biasa. Kita mau cari apa sih yang sulit? Kita mau jualan apa sih yang sulit? Terkadang hanya butuh ini aja. Orang banyak niat punya usaha, tetapi belum mulai. Ayo mulai. Kenapa sih aku kasih kata mulai? Karena banyak sekali orang pengen usaha tapi nggak bisa mulai. Alasannya adalah takut rugi. Ya, takut rugi, sepi. Nah, ini yang paling sering dipakai adalah modal. Padahal ini tuh harus dicoret. Kenapa saya bilang dicoret? Wah, jangan, mungkin karena kamu punya duit. Bukan. Tapi apa? Karena modal ini sekarang banyak orang usaha tanpa modal. Dari mana? Dari online dia bisa menjualkan ke tempat lain. Orang yang hobi belanja, yang kemarin saya lihat di jual beli online ya, maaf saya nggak sebut, salah satunya dia bisa ketika kita menjual, mengiklankan, ketika kita mengiklankan saja, itu barang tersebut bukan milik kita, kita bisa iklankan seolah-olah kita itu sedang menjual barang itu. Ketika nanti barang itu laku, ya kan, si pemilik pertama akan menjual ke pembeli, kita mendapatkan fee. Kurang enak gimana, ya kan? Tapi ada beberapa yang memang harus butuh modal. Tetapi di konteks ini adalah mulai dulu. Mulai dari apa sih yang kira-kira modal terendah atau yang nggak ada modal? Kita lihat sekitar dulu apa sih. Yang penting adalah mulai ini. Kalau niat pasti orang kepengen usaha pasti punya niat. Gitu ya. Terus kemudian, ngopi dulu. Ngopi pakai botol aqua disobek separuh. Itu lebih istimewa. Oke. Terus kemudian adalah basic. Basic ini hampir sama dengan bakat ya. Tetapi basic ini yang saya maksud adalah aku tahu apa yang aku bisa. Kamu tahu dengan apa yang kamu bisa. Contohnya basic ini, kalau aku bisa masak berarti aku jualan masakan. Kalau aku basicnya suka Vespaan, berarti hobi, berarti aku harus jualan hobi. Kalau aku suka off-road, maka aku juga harus bisa jualan mobil off-road. Saya pernah bilang, kalau apabila, ya kan, jika hobi merugikan, maka laranglah. Kalau hobi sama dengan untung, nah ini konsepnya. Paling gampang, hobi adalah untung. Misalnya teman-teman masih takut usaha, hobi apa sih yang kita bisa? Oke, aku hobi Vespa. Aku beli Vespa, cari Vespa. Cari di sosial media banyak, cari Vespa yang harganya, misalnya Vespa PX harganya 7 juta. Wah, aku seneng nih, tak tawar 5 juta. Tak tawar boleh Pak, boleh 5 juta, deal 5 juta, bayar 5 juta, des. Setelah itu pakailah, kita bisa menikmati pakai Vespa. Sembari itu kita perbaiki pelan-pelan, jangan yang menggunakan termasuk modal banyak. Sebisa mungkin kita usahakan Vespa itu bagus dengan pemikiran kita sendiri tanpa kita
tanpa kita harus pakai uang banyak. Minimalisir aja. Habis itu ketika dipakai sebulan 2 bulan, wah jual, sampai hari dijual. Wah laku nih 6 juta, alhamdulillah. Hobi sama dengan untung. Kalau hobi plus untung harus didukung. Sebenarnya pekerjaan paling enak adalah hobi. Seperti teman saya di Semarang, beliau sukanya adventure, ngecamp, ya, sukanya ngecamp. Kemudian apa yang beliau usahakan? Beliau usaha alat gunung, alat ngecamp, dari mulai tenda, kemudian tas, sepatu gunung dan lain-lain, semua ada di situ. Akhirnya apa? Menikmati beliau, menikmati. Jadi seakan-akan mereka capek nggak capek, karena apa? Dia jualan hobi. Kayak seperti aku misalnya, aku beli Vespa, Vespanya jelek sekali, macet di jalan. Aku nggak nyesel, karena apa? Suka. Oke ya. Terus kemudian adalah ini yang penting, resiko. Bagaimanapun ketika saya bilang harus untung, kita harus di sini, kita harus pikir adalah untung, 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 kemudian untung, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sunnah Rasul. Baru yang kecil aja, rugi. Resiko, ya kan, katanya mindset, pola pikir. Ketika kita bilang maju, maju. Resikonya adalah untung. Untung di sini untung. Tetapi harus ada sedikit, kita harus mengetahui resikonya rugi. Rugi, buang. Untung. Rugi nih, buang. Ya, oke. Kenapa saya bilang begitu? Mindset, pola pikir, ya, atau mindset, pola otak, settingannya otak, ya. Ini resiko. Kenapa resikonya 7 untung 1 rugi? Karena apa? Di pikiran kita itu ketika kita usaha harus untung, tetapi kita harus tahu diri. Ketika kita ada untung, kita harus terima apabila naudzubillah min dzalik, jangan sampai ketika kita bilang mau ngomong rugi, kita naudzubillah min dzalik dulu. Jangan sampai rugi. Tetapi semua itu ada resikonya. Ya, ada resikonya. Tetapi, nah, ini resiko ini kita ikut teori. Kita teorinya ini ya, katanya teorinya wong Cino. Tapi kita jangan bilang teori wong Cino. Kita ambil ini adalah teorinya pedagang. Teorinya pedagang adalah yang bagus ya. Teorinya pedagang yang bagus adalah 50 75 25. Artinya apa? 50% untuk modal. Aku masih punya 50% lagi untuk pegangan apabila rugi. Gitu ya. Itu usaha yang masih belum fix. Oke ya, maksudnya masih belum fix itu masih belum matang 100%. Jadi ketika jenengan itu buka warung, jenengan hutang di bank misalnya. Sebenarnya kalau bisa jangan hutang, tetapi
Tetapi karena zaman sekarang ini usaha itu memang terkadang banyak yang pinjam, tapi tidak masalah. Bismillahirrahmanirrahim, niat untuk pinjam karena memang keadaan ya. Jadi 50 banding 50. Kalau kita minjem bank misalnya 50 juta, pakai biasanya KUR ada ya, kredit usaha rakyat. Dia kalau saya pelajari sedikit sekali untuk pengembaliannya. Ya, ya kata-katanya ya bunga lah. Itu hanya 0,0 sekian persen kalau nggak salah. Itu KUR itu cocok sekali untuk pengusaha-pengusaha karena memang bunganya itu sangat rendah. Karena itu setahu saya adalah bantuan untuk orang-orang yang mau usaha. Jadi sangat ringan. Itu. Punya uang 100 juta, 50 juta untuk usaha, 50 juta untuk pegangan apabila medali rugi. Yang kedua adalah ini rodok nekat, 75 juta, 75%, 25%. Saya kasih contoh 100 juta biar genep ya, biar gampang hitungnya. 75, 25. 75 untuk modal, 25 apabila naudzubillah min dzalik. Ke depan kok bulan pertama, kedua, ketiga kok masih sepi, ini duit 25 masih bisa buat mangan, masih bisa buat nyicil. Yang bahaya adalah 100 nggo modal semua itu bahaya. Bahayanya adalah apabila contoh ketika punya warung kurang strategis, butuh waktu untuk memperkenalkan dan lain-lain. Butuh waktu untuk memperkenalkan. Ngopi sih. Butuh waktu untuk memperkenalkan dagangan kita. Nah, itu sulit. Maka hati-hati ketika menggunakan semua. Itu ya. Itu adalah resiko. Dipahami, ini penting. Terkadang banyak orang yang punya duit 10 juta, maksimalkan, bingung. Bulanan mikir. Harusnya yang bagus adalah ini. Aman. Karena apa? 50% misalnya 50 juta belum untuk usaha. Terus kemudian 50% lagi untuk pegangan. Paling tidak kalau 50% mungkin ya, kalau 100 juta paling enggak misalnya 3 tahun atau 5 tahun misalnya pinjam ya. 50 juta ini bisa dipakai paling tidak untuk makan dan untuk nyicil selama 1 tahun. Karena terkadang usaha itu bisa langsung viral, bisa step by step. Makanya kita tadi lihat celah. Lihat celahnya ini. Oke ya, terus kemudian lanjut. Karena kalau risiko ini memang butuh perhitungan mantap. Nanti kalau teman-teman ada yang mau dikupas untuk resiko atau celah atau apa yang ini dari semua ini, nanti chat aja, nanti kita bahas sesuai permintaan panjenengan semua ya. Terus kemudian relasi. Ini relasi. Relasi itu penting. Contoh ketika kita pinjam tanpa ada relasi kita akan sulit. Terus kemudian ketika kita bikin warung kopi tanpa ada teman, tidak ada yang mengawali. Tetapi kalau teman kita banyak, teman kita oke, kita tuh supel, simple, ya kan, komunikatif dan lain-lain, insya Allah lebih cepat, lebih mudah untuk mendapatkan pasar. Ya, tetapi ingat, apabila relasi ini sedikit, maka butuh yang namanya teamwork, rekan kerja, partner. Sekarang kalau kita langsung terjun untuk usaha sendiri, untungnya adalah untung kita 100%,
tetapi resikonya juga 100%. Yang bagus adalah teamwork. Punya tim kerja, ya, punya tim kerja. Terkadang pemikiran kita kurang dimodifikasi sedikit, butuh orang untuk memodifikasi. Ketika kita bekerja, ketika kita buka usaha, terkadang tidak hanya dengan satu otak. Contoh, saya orangnya simple. Ya, saya orangnya simple. Ketika buka warung kopi, hanya ada meja, kursi, dan kasir. Sudah. Kopinya enak, tapi mereka bosan. Harus bagaimana? Oh, kasih wifi. Ketika sudah rame, ya kan? Ketika sudah rame, kasih fasilitas lagi. Wah, live music. Wah, keren. Live music itu sebenarnya simple ya. Ini masuk ke ini ya, strategi ya. Jadi kalau misalnya teamwork ini misalnya teamwork ini kumpul, ya kan? Misalnya yang saya tahu ya, kalau bisa ketika kita punya usaha, kita harus mempekerjakan orang. Jangan kerja sendiri. Kita punya tim ini, salah satunya adalah organizer. Terus kemudian ini mencakup semua ya. Organizer ini yang mengorganisasikan semuanya, dari mulai yang kerja, ya, dari mulai yang kerja, terus kemudian ini aja. Organizer itu pekerja untuk membantu kita. Terus kemudian keuangan. Hati-hati ya, keuangan jangan di-manage sendiri. Jangan di-manage sendiri. Saya pun ketika saya jualan Vespa, sebenarnya saya harus bagaimana caranya, saya harus ada tukang ngitung pemasukan dan pengeluaran kita apa saja, dan itu sangat penting. Terus kemudian ketuanya. Kenapa saya bilang ketua? Contoh saya mau bilang manajer, tapi kalau kita lihat dengan spek segini, kalau bilang manajer terlalu keren ya. Maksud saya adalah ketika kita kerja, kita adalah pemilik. Kita harus punya orang yang bisa dipercaya satu minimal untuk mengepalai yang lain. Gitu ya. Jadi kita tidak perlu ngontrol langsung. Jangan. Kita tidak perlu seperti itu. Kita percayakan kepada satu orang, tolong kontrol. Begitu kita dapat laporan, kita sambil pantau. Jangan langsung kita terjun, kemudian kita nanti akan pusing piye caranya untung dan lain-lain. Biar si ketua ini yang mikir. Meskipun kita ikut bekerja, tetapi kita harus ada orang, kita harus berbagi. Kita yang duduk ngasirin, kita yang hitung, kita yang belanja, nggak nyampe. Capek, meskipun nyampe, capek. Terkadang kita over control yang akhirnya membuat, waduh ini duit kita kemana nih? Gitu loh. Dan itu kejadian juga sama saya. Dulu pernah saya ngalami seperti itu, ini duit kemana nih? Habis itu selama 1 tahun, rekening koran di ATM, karena saya ini belum ada orang untuk megang uang, istilahnya untuk dalam hal bisnis, ya, belum dalam hal bisnis, maka setiap saya transaksi selalu menggunakan ATM. Karena belum ada yang istilahnya klop dengan saya untuk megang uang atau mengelola administrasinya. Karena belum ada, karena kebetulan saya juga jualan online, juga saya jualan unit ya, nggak setiap hari
kecil-kecil gitu enggak. Karena saya kan jualan Vespa, ya kan? Itu saya print selama 1 tahun, habis itu baru kelihatan, oh ini nih duit kesini nih, ternyata ada pemakaian yang tak terduga. Nah, fungsinya ini kalau kita mau usaha, minimal kalau para suami buka usaha, minimal istri yang nulis, jangan tulis sendiri, ajarin istri. Nanti kalau butuh pendataan seperti apa, tak datangkan accounting, ya kan, akuntansi, dari bagian akuntansi nggak apa-apa. Nanti kita hitung, kita bikin seperti apa sih kreditnya, seperti apa debitnya, seperti apa, yang tersimpel, pemasukan berapa, pengeluaran dan lain-lain. Itu nanti next kita bahas, oke? Karena step by step ya, si ketua ini, oke ya. Terus kemudian, oh ini mantap nih, fresh face, seger, ya. Kenapa sih harus fresh face? Karena ketika kita ketemu orang, kita senyum, aura kita itu sudah kelihatan, kita itu lagi bahagia. Hati kita meskipun kita lagi pusing, piye carane iki blonjo, senyum aja dulu, senyumin aja mas, gitu ya, senyumin aja dulu. Insya Allah pasti ketika kita terpancar yang positif, senyum, insya Allah orang yang komunikasi dengan kita juga nyaman. Pemikiran kita katanya gini, kalau kita senyum begini, set, ya kan, ini di garis ini ada urat yang akan membuat otak kita itu tenang, gitu ya. Jarene sopo yo mbuh, katanya seperti itu. Tapi kalau nggak percaya, coba aja senyum. Yang di sini tuh tenang. Kembali ke papan putih. Itu ya. Terus kemudian yang 8, hasil. Sorry. Yang 8 adalah hasil. Hasil ini yang paling penting adalah doa. Kemudian adalah cek, ya, cermin. Terus motivasi. Banding. Hasil yang pertama adalah kita lihat dari doa. Doa ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian cek. Kita harus sering cek, cross check dari semua ini termasuk yang ada di sini. Dan di sini kemudian cermin. Setiap hari lihatlah cermin, ganteng ya. Kita setiap hari kita cerminan diri kita. Kalau kita lihat muka kita setiap hari, kita akan lihat, oh iya aku harus begini. Tiap hari berangkat kerja, cermin sih. Meskipun wis payu ya wis payu, gitu ya. sorry. Terus kemudian motivasi. Saya ingat di filmnya McD ya. McD adalah pemiliknya Mac sama Dick, tetapi kemudian dikuasai oleh orang yang memiliki basic pemasaran yang luar biasa. Namanya saya lupa. Jadi dia setiap hari itu mendengarkan motivasi di kaset ya, zaman dulu didengarkan, ya kan, orang yang istilahnya ulet kuat,
mengalahkan orang yang berbakat, mengalahkan orang yang pintar. Karena apa? Ulet, berusaha kenceng, mengalahkan orang yang berbakat, bahkan mengalahkan orang yang pintar. Kalau nggak salah waktu itu seperti itu ya. Buka kau sendiri di iklan di YouTube ya. Terus kemudian adalah banding. Ketika kita punya warung kopi, ya, kita lihat juga dong. Sekali-kali kita main dong, ya kan? Kita main, kita nikmati dulu, kita duduk set, kita nikmatin kopi yang dibikin sama mereka, gitu loh. Karena begini, saya pernah ke suatu tempat itu bagus sekali. Tempat itu bagus, lokasinya sip, tapi kenapa sepi? Ternyata ada sedikit yang nggak bagus. Karena apa? Kemprok, kotor. Ada juga ke situ prosesnya lama. Ada di daerah Surabaya. Itu tempatnya istimewa. Tetapi kenapa sepi? Ternyata lama. Ke situ dalam kondisi lapar, ya. Makanannya datang kita udah kenyang. Saking lama nunggunya. Itu. Terus kemudian ada yang ketika masak kasinen. Makanya terkadang gini, pengunjung pengen komplain, tetapi terkadang itu yang mau ketika kita komplain itu tuh takut kita itu menyinggung mereka. Itu ya, itu banding. Sekali-kali kita main ke tempat orang, ya, kita main ke tempat orang, nikmatin coba. Terus lihat pemandangannya, kira-kira tempat kita kurang apa sih? Oh, tempat kita nih kurang bersih. Oh, kalau gitu kita harus bersihkan. Itu ya. Yang penting sebenarnya nyaman, bukan yang penting mewah, bukan. Seperti halnya ya, ketika kita buka usaha warung kopi, pemikirannya begini. Kenapa ada warung kopi di Surabaya? Kenapa begitu dia buka rame terus? Terus di suatu tempat di situ sudah ada warung kopi. Warung kopinya masih sepi. Kenapa dia berani buka di situ dan rame? Apa alasannya? Nah, itu bukan karena tuyul, bos. Ya, karena apa? Dia melihat celah. Dia juga strategi. Oke ya. Nah, dari ini semua nanti teman-teman lihat deh bagaimana. Nah, ini ya. Ini yang nanti kita akan bahas. Tadi kita coret, nanti kita akan bahas ini ya. Tapi jangan lupa di-subscribe dulu. Jadi saya ini adalah basicnya ya. Kenapa saya memiliki motivasi seperti ini? Punya keinginan, aku pengen berbagi. Saya pengen berbagi apa yang saya sukai di dalam usaha. Meskipun saya ini pegawai, tapi saya punya keinginan, ayo aku punya usaha yang aku dapat, atau punya keinginan yang aku punya ilmu yang aku miliki dari orang tua pengusaha, saudara pengusaha. Kemudian aku juga pernah punya usaha, dari mulai ada yang lancar seperti sekarang alhamdulillah, adapun juga usaha kerjasama dengan orang, ternyata orangnya kabur dan lain-lain. Nah, itu nanti akan kita bahas tentang modal. Sampai segini tentang cara punya usaha. Caranya ini. Nah, yang terakhir adalah ngopi. Kenapa saya bilang ngopi? Sama dengan relax. Ojo sepaneng. Karena sepaneng itu tidak ada gunanya, bro. Gitu ya. Ngopi sama dengan relax. Apa yang membuat kita relax sehari-hari? Cari. Nggak perlu dicari sebenarnya. Kita harusnya udah tahu ya. Yang membuat relax itu apa sih? Apakah bantal pengu? Ya kan? Mungkin ada orang yang, wah aku relax banget kalau udah tidur di bantal itu. Ya wis, tidur di bantal, wah relax.
kita dalam waktu 1 hari harus ada waktu rileks. Harus ada waktu rileks dalam 1 hari. Ya, jangan ngemol, liburan malah ngemol, tambah penat. Cari sensasi yang membuat kita itu bisa rileks. Contoh, kalau orang yang demen ngopi, nih, hanya seperti ini saja ini udah melebihi segalanya. Istimewa. Cukup untuk merilekskan sehari ya 1 atau 2 gelas cukup. Ngopi nikmat ya. Meskipun pakai botol enggak sebutin ya. Botol air mineral tak potong, tak belah 2 terus tak kasih air kopi. Tapi ini udah istimewa sekali. Itu ya. Oke, terima kasih buat teman-teman. Untuk yang ingin berbagi atau panjenengan yang sudah merasa nih aku mbien susah punya usaha, tapi sekarang aku udah punya usaha berawal dari mulai ini, tolong dong kasih kontak atau WA ke nomor saya. Nanti aku tak sowan panjenengan, aku tak main ke tempat panjenengan, ayo nanti tak rekam, ayo kita untuk motivasi teman-teman semua. Atau kalau ada teman-teman yang pengen, aku piye sih, kenapa sih kok usahaku kok gini terus dan lain-lain, kok mungkin kurang sesuai dengan keinginan, ayo kita modifikasi bareng. Oke ya, kritik dan saran kita terima. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.